Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azmi Muharika dengan NIM 11940100031 dari kelas 4A, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memperagakan sebagai seorang konselor bimbingan yang mengangkat tema tentang OCD. Apa yang dimaksudkan dengan OCD? Obsessive Compulsive Disorder atau yang biasa kita singkat dengan OCD merupakan gangguan psikologis yang ditandai dengan adanya pikiran obsesif atau berulang-ulang serta perilaku kompulsif untuk melakukan pikiran tersebut. Pikiran yang obsesif itu biasanya berulang-ulang dan tidak masuk akal, membuat kita takut, gelisah, atau mempercayai sesuatu yang tidak logis. Rasa gelisah ini yang nantinya akan mendorong kita untuk melakukan secara berulang-ulang walaupun kita tahu itu tidak masuk akal. Tujuannya hanya untuk membenarkan pikiran kita. Bagaimana contoh dari perilaku kompulsif? Saat sedang keluar rumah, ada rasa ingin mengecek kembali kunci rumah berulang-ulang kali, dikarenakan kita takut belum menguncinya. Padahal dalam diri kita atau di hati kecil kita sendiri, kita sudah yakin sudah menguncinya. Tetapi pada penderita OCD, ada rasa gelisah yang berlebihan jika tidak mengeceknya kembali. Biasanya rasa kesal dan gelisah ini akan terus muncul setiap kali munculnya pikiran obsesif, sehingga kita akan melakukan perilaku kompulsif untuk menenangkan diri kita. Sebenarnya bisa saja untuk kita menahan atau menghiraukan dari perilaku kompulsif itu. Namun jika sudah ditahan terlalu lama, dalam diri kita akan semakin kesal dan gelisah sampai pada akhirnya bisa berpengaruh kepada aktivitas sehari-hari kita. Apa saja gejala penderita OCD itu? Gejala yang dialami penderita OCD berbeda-beda, mulai dari yang ringan seperti butuh waktu 1 jam untuk bergelut serta menenangkan pikiran obsesif serta perilaku kompulsif mereka. Ada juga yang berat, yaitu seperti pikiran obsesif dan perilaku kompulsif yang sampai menguasai dan mengendalikan hidup penderitanya. Tema dari pemikiran obsesif dan perilaku kompulsif setiap penderita itu berbeda-beda. Namun yang paling sering biasanya mereka lakukan ialah terkontaminasi kuman. Biasanya perilaku kompulsif yang mereka lakukan adalah mencuci tangannya berkali-kali hingga berpuluh-puluh kali, atau mandi bisa sampai 3-5 kali, atau mungkin bisa berpuluh-puluh kali juga. Untuk menghilangkan kuman yang mereka rasakan ada pada diri mereka. Ada juga pada tahap ekstrim mereka menghindari berjabat tangan dengan orang lain, bahkan tidak mau membuka atau memegang pintu karena takut ada kuman yang akan menempel di tangan mereka. Siapa saja yang mengalami OCD ini? Gangguan obsesif kompulsif dapat dialami oleh siapa saja. Meski lebih sering terjadi di awal usia, OCD juga bisa terjadi pada anak-anak atau remaja. Penderita OCD terkadang sudah menyadari bahwa pikiran dan tindakannya tersebut berlebihan, tetapi tetap harus melakukannya dan tidak dapat menghindarinya. Orang yang rapih, teliti, dan memiliki kedisiplinan tinggi lebih beresiko untuk mengembangkan OCD dalam diri mereka sendiri. Walaupun tidak semua orang yang rapih, teliti, dan disiplin akan mengalami OCD. Apa saja yang menyebabkan OCD itu terjadi? Sampai sekarang belum ada studi yang dapat memberikan dengan pasti apa itu penyebab dari OCD. Tetapi dalam beberapa penelitian menunjukkan adanya kombinasi antara faktor biologis dan faktor lingkungan. Pada faktor biologis dipercaya adanya ketidakseimbangan neurotransmitter atau cairan kimia oleh otak yang merubah fungsi otak sehingga munculnya gejala OCD tadi. Faktor genetik juga dicurigai sebagai penyebab dari OCD, yang mana adanya gen tertentu yang mempengaruhi perkembangan pada otak. Lalu ada juga faktor lingkungan yang mempengaruhi OCD, seperti nilai yang tertanam secara kaku di pikiran mereka, atau misalkan mereka pernah mengalami kekerasan seksual, bahkan mengalami perubahan hidup yang drastis yang mungkin mereka kewalahan untuk menghadapinya. Bagaimana cara menentukan sudah ada di titik level apa bagi penderita OCD? Cara menentukan level OCD itu seperti kita bertanya-tanya, kita ini ada di tingkat yang mana? Beratkah? Atau ringankah? Atau sedangkah? Nah, seperti kita mengerjakan tugas, kita merasa, wah,
tugas ini harus perfeksionis, wah tulisan kita harus bagus, wah jawaban kita harus benar nih. Tapi seiring berjalannya waktu atau waktu yang telah ditentukan dalam mengerjakan tugas, kita lebih ke ya sudahlah, pasrah saja. Nah, untuk mengetahui sudah ada di titik apa bagi penderita OCD, yang pertama itu sejauh mana OCD mengganggu prioritas kita. Jika mengganggu keseharian kita dengan juga prioritas kita, sebaiknya janganlah ragu untuk mencari pertolongan profesional. Kita dapat mencari pertolongan ke tenaga ahli seperti kesehatan jiwa, psikiater, psikolog, atau konselor kesehatan jiwa jika merasa gejala yang tadi saya sebutkan di atas sudah kita rasakan dan tidak dapat diatasi oleh diri sendiri. OCD tidak akan hilang dengan sendirinya, maka dari itu penting untuk melakukan terapi-terapi demi mengurangi gejala-gejala yang dirasakannya. Terapi meditasi yang biasa digunakan kepada penderita OCD antara lain anti cemas, anti psikiotik, dan antidepresif. Sebagai catatan pengalaman, saya juga seorang penderita OCD. Namun, OCD yang saya derita ini masih terbilang ringan, karena saya hanya butuh waktu 1-2 jam untuk menenangkan pikiran saya. Gejala yang saya rasakan adalah melihat sekeliling tempat tinggal saya atau tempat saya berada berantakan atau tidak rapi. Jadi saya punya kemauan serta keinginan tinggi untuk merapikannya. Pernah saya berada di lingkungan publik, tempat umum, saya melihat banyak barang yang tidak tertata dengan rapih dan simetris. Di situ pikiran obsesif saya muncul dan mengakibatkan perilaku kompulsif yang saya ini mau ngeberesin tempat itu, tetapi saya tahan karena itu tempat umum dan mungkin memang sudah ditempatkan di situ. Jadi saya menenangkan pikiran saya dengan mendengarkan lagu. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan perkataan, perbuatan, pembawaan, atau pembacaan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.